Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Secara mengejutkan, sejumlah anggota DPR, pejabat negara, hingga Kejaksaan Agung rupanya menolak usulan Presiden Prabowo Subianto terkait masa hukuman koruptor yang diusulkan oleh Pak Prabowo hingga 50 tahun. Ya teman-teman, rupanya banyak pejabat kita yang ketar-ketir ketakutan jika para koruptor dihukum selama 50 tahun. Dan tentu ini akan menjadi mimpi buruk bagi para dewan kita di DPR yang memang telah berencana untuk melakukan korupsi. Teman-teman, hari ini kita bakal sama-sama mendengarkan pernyataan langsung dari Kejagung yang menanggapi usulan Presiden Prabowo Subianto terkait vonis 50 tahun bagi para koruptor. Dalam press release singkatnya yang kita dapat di Sindo News, di video yang berjudul Prabowo usul koruptor divonis 50 tahun. Begini, Kejagung kembali ke Undang-Undang Tipikor saja. Dalam pernyataannya, Kejaksaan Agung menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengkritik rendahnya hukuman terhadap terdakwa korupsi timah Harvey Mois. Prabowo sebelumnya menyarankan hukuman 50 tahun penjara. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Herli Siregar pun menjelaskan bahwa pemilikan presiden bersifat filosofis sedangkan penegakan hukum harus mengikuti regulasi yang ada, termasuk Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dalam pernyataannya teman-teman yang saya simak terlebih dahulu di sini, Kejagung menyebut bahwa Pak Prabowo tidak boleh seenaknya memutuskan sebuah hukum karena semua sudah ada di undang-undang, semua sudah diatur secara di dalam hukum. Walaupun ini koruptor sudah korupsi mungkin 300 triliun, 1000 triliun atau mungkin 10.000 triliun, semua kekayaan Indonesia dicuri. Kalau misalnya undang-undang menyebut hanya dihukum 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, maka itulah hukuman yang akan diberikan pada koruptor. Sedangkan dalam pemikiran Pak Prabowo yang sangat filosofis, bagaimana ini rakyat bisa disejahterakan dan para koruptor bisa dihukum seberat mungkin. Dan hal inilah yang cukup disayangkan teman-teman, ketika ya hukum ini tidak membela yang kecil, saat hukum ini malah dijadikan sebagai perisal bagi para koruptor, bagi para pejabat-pejabat kita yang melakukan tindak korupsi. Ya teman-teman, biar lebih lengkap ini kita simak saja langsung ini pernyataan dari Kepala Penerangan Kejaksaan Agung Bapak Herli Siregar terkait usulan Presiden Prabowo Subianto yang menghukum koruptor hingga 50 tahun penjara. Yuk teman-teman simak video selengkapnya. Pernyataan Bapak Presiden tentu ya kita sangat mendukung ya apa yang sudah dinyatakan oleh beliau, dan kami sangat responsif terkait dengan pernyataan beliau ya, pernyataan Bapak Presiden yang menyatakan bahwa vonis ya, atau putusan pengadilan terkait dengan terdakwa HM yang masih sangat begitu ringan dibanding dengan tuntutan yang disampaikan oleh penuntut umum. Oleh karenanya kami berkomitmen dan sesungguhnya kami sudah melakukan upaya hukum ya, melakukan banding dan sudah didaftarkan di pengadilan, dan saat ini jaksa penuntut umum sedang fokus dalam rangka menyusun butir-butir atau poin-poin dalil-dalil yang terkait dengan memori banding. Nah memang kami berkomitmen walaupun barangkali salinan putusannya masih kita tunggu, tapi karena ada catatan persidangan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum, maka itu juga bisa kita jadikan sebagai pedoman ya, sebagai dasar untuk menyusun dalil-dalil yang kita sampaikan, karena kita tahu bahwa dari sisi stakmat yang diajukan bahwa penuntut umum menuntut yang bersangkutan 12 tahun tapi hanya diputus dengan 6 tahun 5 bulan ya, 6,5 tahun ya. Oleh karenanya sekali lagi kami sangat mendukung apa yang disampaikan beliau dan kita responsif melakukan upaya-upaya untuk banding terhadap itu. Saya kira mungkinnya nggak utang 50 tahun kan Pak Prabowo bilang tuh 50 tahun. Nah, kira-kira mungkinnya nggak Pak? Saya kira harus selalu saya sampaikan ya, presiden itu kepala negara ya. Pemikiran-pemikiran presiden, pemikiran filosofis, kemaslahatan ya. Nah, sedangkan kita itu tataran operasional. Ya tentu penegakan hukum harus didasarkan pada regulasi yang ada. Jadi harus dikembalikan kepada
peraturan yang ada ya, tentu undang-undang tipikor ya. Soal itu ya. Jadi saya sampaikan bahwa dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia ada yang namanya an integrated criminal justice system. Jadi ada kompartementasi di situ. Ada kamar-kamar. Jadi kamar penyidikan, kamar penuntut umum, kamar pengadilan, kemudian ada kamar pemasyarakatan ya. Bahwa ada perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, ya itulah hukum ya. Nah, tentu ke depan sesuai dengan asta cita pemerintahan yang ada, kita harus berkolaborasi sesungguhnya dalam rangka komitmen untuk pemberantasan tindak pidana korupsi, baik dari sisi pencegahan maupun penindakannya. Jadi saya kira pertanyaan-pertanyaan ini juga harus disampaikan kepada kompartemen yang lain ya, supaya kalaupun kita berada dalam kamar-kamar, nah tapi kalau kamar-kamar itu berkolaborasi dan bersinergi, saya kira apa yang menjadi komitmen bersama bisa tercapai ya. Ya, nanti kan oleh majelis hakim dalam persidangan itu sesungguhnya apa yang sudah diajukan oleh penuntut umum terkait dengan pemenuhan alat bukti pasal 183, 184 itu sudah sangat linear ya. Hanya saja kan bahwa pertimbangannya menyatakan tuntutan itu terlalu tinggi. Jadi ada subjektivitas di situ ya. Kalau dari sisi substansi nggak ada masalah. Baik. Pak, ini Pak. Yang mana kamu, Dek? Oh ya. Terima kasih Pak Hala yang saya mau tanyakan tentang ini Pak, restitusi Raja Tobing pengembalian uang itu belum semuanya merata Pak. Yang mana? Restitusi. Sebelum menjalankan putusan saya kira tidak pernah, karena kami punya SOP untuk itu. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan pernyataan dari Kepala Penerangan Kejaksaan Agung Bapak Harley Siregar yang menegaskan bahwa usulan Presiden Prabowo Subianto tidak bisa dilakukan. Teman-teman, usulan Pak Prabowo untuk menghukum para koruptor selama 50 tahun rupanya tidak disetujui oleh banyak pejabat di Indonesia, baik itu DPR, para pejabat kita di kejaksaan yang memang mungkin agak oleh para pejabat kita baik itu DPR ataupun para pejabat tinggi. Kita bisa bayangkan teman-teman kalau misalnya koruptor diberikan hukuman secara pasti yaitu 50 tahun, mau sebanyak apapun korupsi hukumannya 50 tahun, maka sudah dipastikan para koruptor bakal ketar-ketir, bakal ketakutan. Tapi rupanya ya walaupun dipimpin oleh orang yang jujur, oleh orang yang berani, tidak semua ini anak buahnya atau ya para pembantunya baik itu di kementerian ataupun di DPR yang setuju dengan gagasan dan pemikiran Presiden Prabowo Subianto. Kita doakan mudah-mudahan Pak Prabowo kuat teman-teman, bisa menghadapi para ya ini bawahannya yang mungkin ngeyel, tidak mau mendengarkan pernyataan atau arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menghukum para koruptor hingga 50 tahun. Dan mudah-mudahan Pak Prabowo teman-teman bisa yang mengganti saja kalau misalnya orang-orang yang tidak bisa diajak bekerja sama seperti ini. Mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.